Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikramullah dari Prodi Sistem Informasi semester 7. Saat ini kita diminta untuk mengerjakan tugas 2 ya. Di sini kita diminta untuk membuat program Java yang mengurutkan data dari besar ke kecil menggunakan word processor. Tentukan sendiri nilai untuk variabel, misal A1, A2, A3, A4, seterusnya minimal 8 elemen. Kemudian buat analisis kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Dua, berprogram Java yang menggunakan data dari terbesar ke kecil menggunakan function sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel, misal A1, A2, A3, A4, sampai seterusnya. Membuat sekali algoritma menurut Anda. Baik, saya akan mengerjakan ya. Terus yang pertama itu kita akan buka program Java-nya. Di sini saya sudah buat kelasnya ya. Tugas pertama itu tugas 2, tugas sort. Sebelumnya algoritma pengurutan sorting ini merupakan salah satu konsep dasar dalam struktur data ya, di mana yang sangat penting untuk mengolah data agar lebih mudah ya, agar mudah diolah, dianalisis. Baik, yang pertama kita akan buat saja ya, langsung ke kodenya. Baik, pertama kita itu akan buat adalah mendefinisikan sebuah kelas bernama Marquesort. Ini ya adalah kelas tugas 2 Marquesort ya. Kita akan buat untuk metode Marquesortnya dipakai untuk memecah array ya, menjadi 2 bagian. Ini adalah metode Marquesort ya, yang dipakai untuk memecah array menjadi 2 bagian, yang kiri dan kanan. Selanjutnya yang array ini adalah nanti untuk yang ingin diurutkan, sementara left ini posisi kiri array dan right posisi kanannya ya. Oh ya, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa ya untuk referensi untuk mengerjakan ini ya, di modul aktivitas modul 6 ya, untuk pendanaan Marquesort dan control sort ya. Ini untuk kita lihat ya, data. Baik, di sini if left ini adalah proses pemecahannya ya. Proses pemecahannya dilakukan kalau masih lebih ya. Nah, di sini adalah mencari titik tengah. Ini mencari titik tengahnya, dan selanjutnya Marquesort ini adalah memanggil kembali ya, memanggil kembali Marquesort untuk bagian kiri. Selanjutnya itu kita akan memanggil bagian kanannya ya. Sort
ini adalah memanggil kembali ya Margesot untuk bagian kanan. Ini adalah setelah bagian kiri dan kanan selesai, baru diurutkan ya kedua bagian tersebut untuk digabung lagi dengan fungsi map. Ini seharusnya bahasa Inggrisnya. Baik, selanjutnya itu kita gunakan menggabungkan ya, sekarang untuk menggabungkan ya. Satu, selanjutnya ini adalah untuk menggabungkan dua sub yang sudah diurutkan. Selanjutnya kita buat menghitung jumlah elemen di bagian kiri dan kanan. Ini adalah penggabungan ya. Oh bukan apa namanya itu, bukan penggabungan, tapi ini menghitung jumlahnya ya, menghitung jumlah apa namanya itu, jumlah elemen di bagian kiri dan kanan. Baik, ini adalah apa namanya itu, di sini itu adalah membuat array ya, membuat array yang sementara kiri dan kanan. Selanjutnya itu untuk mengisi arraynya.
Hmm. 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 Oh, begini. Yes. Ini untuk mengisi ya, mengisi area yang kiri dengan elemen dari bagian kiri. Selanjutnya untuk yang kanan, ini adalah untuk mengisi area ya. Ini adalah untuk indeks ya, untuk indeks L dan R, kanan dan kiri. Ini adalah untuk array utamanya ya. Array utamanya. Selanjutnya ini adalah proses penggabungan dilakukan ya. Proses penggabungan yang dilakukan selama dua array masih punya elemen ya. Ini untuk apa namanya, ini untuk perbandingan ya. Ya ini perbandingan untuk di ascending untuk nantinya ya, untuk diurutkan ascendingnya ya. Kalau ascending maksudnya di scanning yang lebih besar dulu.
langsung array kan array dan di space ini maksudnya adalah jika nilai R lebih besar, masukkan array utama setelah itu langsung kita indeks ke array utamanya ya. Jika itu naik F1 kita buka untuk array kemudiannya leftnya left untuk plus ini untuk mengambil sisa elemennya ya, nanti sisa elemen dari L jika masih ada. Right-nya selanjutnya adalah nanti kita akan setelah ini kita masuk ke metode utama untuk menjalankan program ya. Begini static void ini sudah ya, pakai sudah ada. Ini kita masukkan ya apa namanya itu data yang kita berikan. Ini misalnya ya data yang kita berikan itu misalnya 34 12 77 37 467 satu 7 kita diminta untuk 8 ya bro, diminta 8 aja. Ini nanti untuk kita mendeklarasikan ya, ini untuk mendeklarasikan array dengan 8 angka yang kita acak, lalu kita menampilkan sistem data sebelum diturunkan.
Oh, data sistem. Ini adalah untuk menampilkan data sebelum diuruskan ya. Selanjutnya manggil ya. Selanjutnya kita memanggil. Ini adalah apa namanya itu untuk memanggil fungsi Microsoft itu untuk mengurutkan array ya. Sistem untuk apa namanya itu data setelah diurutkan diskan for data untuk membentuknya ya. Kita lihat ini kembali penulisan. Harusnya di sini
sampai kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasil dari berhasil ya. Di sini di mana data sebelum diurutkan itu yang di sini tadi kita buat 34, 12, 77 dan seterusnya. Data setelah diurutkan di scanning dari urutan yang terbesar ya. Di scanning itu dari urutan yang terbesar menjadi 90, 77, 67, 39, 37, 37. Ya sudah diurutkan berdasarkan tadi ya kode-kode yang sudah kita berikan di sini ya. Ya mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf untuk kemudian yang untuk tugas 2 untuk Microsoft selanjutnya kita lanjut ke apa namanya itu tugas 2 bagian nomor 2. Ini adalah menggunakan data terbesar ke kecil menggunakan counting ya, terbesar ke kecil ya, minimal 8 ya. Minimal 8 data ya atau jaga ya. Demikian untuk pengerjaan apa namanya itu Microsoft ya untuk the scanning ya, sudah kita berikan angka-angkanya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya mengimplementasikannya itu untuk dua algoritma yaitu Microsoft ya. Nanti untuk konsortnya selanjutnya ya setelah ini. Oke, kita lanjut untuk apa namanya itu konsortnya ya. Kita sekarang mengerjakan nomor 2 ya, buat program Java yang mengurutkan data terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel, misal satu menggunakan elemen, kemudian buat analisis tinggal koordinat pembuat anak. Oke, selanjutnya yang nomor 2 ya kita kerjakan, kita persiapkan untuk programnya. Di sini sudah saya buat kelas untuk tugas 2 counting sort ya. Baik, sebelumnya apa namanya itu pengertian counting sort ini adalah algoritma sorting yang tidak membandingkan elemen ya, tidak membandingkan elemen, tetapi menghitung jumlah kemunculan nilai ya, kemunculan tiap-tiap nilai. Setelah itu algoritma ini sangat cepat untuk data dengan nilai yang terkecil ya. Itu untuk yang counting sort. Sekarang kita mulai saja ya membuat kode-kodenya. Yang pertama itu seperti yang nomor 1 tadi adalah apa namanya itu Microsoft itu yang pertama adalah mendefinisikan data ya. Ini untuk data kelas ya. Selanjutnya itu adalah apa namanya metode utama untuk melakukan counting sort. Baik, kita langsung saja ya. Ini adalah metode utamanya ya. Ini adalah metode utama ya. Selanjutnya itu kita membuat kode untuk mengambil nilai ya. Ini adalah sebagai nilai maksimum nanti saat kita berikan ini untuk sementara ya.
baik, ini adalah mencari nilai maksimumnya nanti ya. Ini adalah dalam array itu kita mencari nilai maksimum ya, ukuran ukuran array of count-nya. Selanjutnya ini adalah membuat array count-nya ya. Kita membuat array count-nya dengan ukuran sesuai nilai maksimumnya. Ini untuk menghitung kemunculan ya, menghitung kemunculan setiap angka nantinya. Misalnya jika angkanya 7 muncul nanti 2 kali ya. Kita jadinya ini untuk variabel untuk menulis ya, hasil untuk menulis hasil array ya, untuk hasil array yang asli. Ini plus apa ini?
Ini adalah jika sebuah angka muncul ya, nanti jika angka muncul itu tulis angka itu, setelah itu sebanyak jumlah array yang kita masukkan itu akan muncul ya. Selanjutnya itu kita punya program ya. Kita buat metode utamanya. Jadi ini sudah kita buat ini public static point ini adalah metode utama. Selanjutnya kita data yang kita urutkan ya. Data yang kita ingin urutkan. Nah, kita cari angka-angka yang kecil aja ya. Misalnya angka 7, 3, 9, 4, 2, 8, dan angka 5 yang berbeda. Baik, ini adalah data yang ingin kita urutkan nantinya ya. Stem. Nah, sudah. Data sebelumnya itu ini untuk menambahkan data awal ya. Ini untuk kompensatnya data. Nanti sistem
ini ya, ini nanti untuk menampilkan hasil urutnya ya. Tapi sebentar di sini ada kesalahan, ini ada kesalahan. Baik, kemudian terus oke, ini kita lupa ya untuk perawaannya tadi akhirnya udah tidak bisa, jadinya dua kali variabel i-nya keluar dan ini dan ini tidak boleh ya, harus ditutup dulu lalu dibuka lagi ya. Ini udah selesai, kita tinggal deklarasikan atau fly ya akhirnya ya. Kita lihat semoga berhasil ya. Bismillah. Oke, berhasil. Ini adalah hasil akhir ya yang sudah kita berikan, yaitu mendeklarasikan konten short ya. Mungkin untuk apa namanya itu, untuk analisa kerja konten short ini adalah memiliki performa ya yang cepat karena tidak membandingkan elemen yang satu sama lain ya, tidak membandingkan elemen satu sama lain ya. Sepertinya itu kompleksitas waktu ya itu pendek ya. Jadi menurut saya konten short itu ya sangat baik jika rank nilai itu tidak terlalu besar ya. Namun jika nilai maksimum sangat besar itu, memori yang terpakai semakin banyak ya, karena array count itu harus mengikuti nilai maksimum ya, harus mengikuti nilai maksimum tersebut. Jadi space complexity-nya adalah 0 tuh ya, 0. Baik, itu aja mungkin yang saya sampaikan untuk tugas 1 dan tugas 2 dari yang nomor 1 adalah merge sort, dan tugas 2 adalah counting sort, dan hasilnya sudah begini ya. Baik, mungkin itu saja yang saya kerjakan dari tugas 2 untuk program Java untuk struktur data ya. Yang pertama itu merge sort, dan kedua counting sort. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih di dosen atas arahan-arahan yang telah diberikan saat saat kemarin Zoom ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Demikian saya Ikramullah semester 7 dari Sistem Informasi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.